Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Pada video ini kita kembali akan membahas terkait tentang seleksi P3K di tahap 2. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini sudah muncul ya untuk tombol cetak kartu peserta ujian P3K tahap 2. Nah, tentunya di sini teman-teman nanti harus mengetahui bagaimanakah cara cetaknya, kemudian juga mengetahui kira-kira apa langkah selanjutnya setelah kita ini berhasil bisa mencetak kartu peserta ujian. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini untuk langkah pertama, ini teman-teman harus mencetak kartu peserta ujian, dikarenakan kartu peserta ujian itu nanti yang akan dibawa, salah satu berkas yang wajib dibawa oleh peserta ke tempat ujian ya, dengan menggunakan cat BKN. Nah, pertama-tama di sini teman-teman silahkan masuk ya ke akun SSCSN masing-masing di Google ya. Ini kita buka Google, kemudian teman-teman ketikkan saja sscsnbkn.go.id seperti ini, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian setelah itu kita diarahkan menuju ke situs SSCSN ya. Kemudian teman-teman klik saja di sini masuk. Kemudian ketika di sini ada notifikasi oke, ini adalah teman-teman klik saja oke. Nah, kemudian teman-teman di sini akan diarahkan menuju ke halaman login ya. Teman-teman di sini kita masukkan yaitu nomor induk kepegawaian kita, nomor induk KTP ya. Ya, inilah nomor KTP, kemudian masukkan passwordnya, kemudian setelah itu dimasukkan kode captcha yang muncul. Nah, ini kita masukkan kode captcha-nya. Kemudian setelah itu kita klik saja masuk. Oke, nah berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman resume ya. Nah, di halaman resume inilah kebetulan kita itu dari kalangan pelamar tidak terdata pada pendataan non ASN ya. Ini adalah untuk jabatan fungsional guru yang kita lamar. Nah, setelah sampai di resume, teman-teman di sini untuk mencetak kartu ujian kita scroll ke bawah teman-teman ya. Oke, di sini kita scroll ke bawah dan berikutnya pada bagian bawah ini sudah muncul nih, yaitu tampilannya sudah berubah. Di sini sudah berubah, yang awalnya kartu pencetakan kartu belum bisa dilakukan, sekarang sudah muncul. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian SKD CASN 2024. Nah, mengapa di sini 2024? Dikarenakan kita itu peserta seleksi P3K tahap 2, itulah dalam tahun anggaran 2024 ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman di sini ada tombol warna biru ya. Ini klik saja untuk mengunduh kartu peserta ujian. Kita klik di sini. Otomatis akan masuk di sini ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik saja di sini. Nah, otomatis dengan satu klik tadi, maka teman-teman di sini sudah berhasil untuk mengunduh kartu peserta ujiannya teman-teman ya. Nah, setelah itu kartu ujian ini nanti teman-teman cetak, setelah dicetak kemudian nanti dibawa ke tempat ujian ya. Dan berikutnya di sini teman-teman bisa mengetahui informasi penting yang harus dipahami setelah teman-teman mencetak kartu peserta ujian. Yaitu ini adalah yang di atas ini berisikan data pribadi kita ya, mulai dari instansi yang kita lamar, kemudian nama kita, NIK, tempat tanggal lahir, dan sampai nomor peserta. Nah, kemudian untuk lokasi formasi inilah tentunya menunjukkan lokasi formasi kita ya. Ini adalah formasinya di kabupaten mana, provinsi mana, di kota mana gitu ya. Kemudian kualifikasi pendidikan kita ini adalah S1 pendidikan guru sekolah dasar, yang mana di sini untuk jabatan yang kita lamar ini adalah guru ahli pertama, guru kelas SD ya. Guru kelas SD yang mana untuk lokasi formasinya itulah di Kabupaten A teman-teman ya. Nah, ini kemudian hal penting yang perlu teman ketahui, ini ada dua poin ini. Yang pertama lokasi ujian. Nah, tentunya dulu ketika melakukan pemilihan lokasi ujian itu kan kita milihnya itu untuk P3K ya. Kalau misalkan saya itu di Kabupaten Magetan, itu adalah milihnya itu di Kanrek BKN Jatim ya. Maka di sini untuk lokasinya itu saya berada di Madiun teman-teman ya. Untuk tempat lokasi ujian itu adalah lokasi BKN Madiun. Ini adalah sebagai peserta P3K tahap 2. Nah, ini ya, ini adalah berada lokasinya di Madiun. Dan berikutnya di sini untuk tanggal ujiannya. Nah, ternyata saya kebagiannya itu adalah tanggal 6 ya. Jadi tanggal 6 Mei 2025 masuk di sesi ketiga ya.
Sesi ketiga itu jam berapa ini? Yaitu jam 14.00 sampai dengan jam 16:10 waktu setempat ya. Ini untuk keterangannya adalah ujian SKD atau SKT ya. Nah ini. Jadi ini adalah untuk lokasi ujiannya itu adalah di sini. Kemudian tanggal ujiannya 6 Mei. Kemudian tentunya antara satu peserta dengan peserta lain ini bisa jadi berbeda ya. Ada yang sesi 2, sesi 1, kemudian ada yang tanggal 5, tanggal 7 dan seterusnya. Nah itu. Nah, kemudian berikutnya coba kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini untuk pin pelamar ya. Pin pelamar nanti itu akan diberikan yaitu ketika teman-teman itu mau masuk ke tempat ruang ujian ya. Biasanya antara kurang lebih setengah jam sampai dengan 10 menit teman-teman ya. Jadi nanti kalian meskipun di sini tertera kita itu adalah mulainya jam 14.00, setidaknya biasanya itu adalah 90 menit sebelumnya itu harus sudah sampai nih di tempat ujian teman-teman ya. Nah ini. Nah kemudian di kolom perhatian ini teman-teman juga perlu dicermati ya, yaitu yang pertama peserta wajib datang 90 menit sebelum sesi ujian. Kalau misalkan saya di sesi 3 ini adalah jam 14, berarti 1,5 jam sebelumnya ini saya sudah datang nih. Artinya jam 12.30 ini teman-teman harus sudah sampai nih ya untuk sesi 3 ya. 12.30 kita upayakan sudah sampai, syukur-syukur jam 12 itu sudah sampai di lokasi ya. Kemudian kartu peserta ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan ujian ya. Nah ini. Jadi kartu ini teman-teman cetak, diunduh kemudian dicetak ya, di print ya. Ini minimal biasanya tuh saya antara 2 atau 3 itu ya untuk menjaga nih kalau hilang gitu teman. Jadi kartu peserta ujian ini dibawa saat pelaksanaan ujian. Kemudian peserta wajib membawa kartu bukti identitas diri yang asli ya, yang sesuai yang tercantum pada kartu ini. Jika terdapat ketidaksesuaian maka instansi berhak untuk tidak mengikutsertakan peserta untuk mengikuti ujian. Nah ini ya. Kemudian kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman instansi menjadi tanggung jawab peserta. Kemudian peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Jadi selain kita itu mengetahui tanggal ujian, lokasi ujian, alamatnya, dan juga yang dibawa adalah ini ya, kartu ujian, KTP. Maka teman-teman di sini harus membaca lebih detail, yaitu peraturan, tata tertib, dan juga informasi yang disampaikan oleh instansi yang dilamar ya. Nah sekarang teman-teman setelah ini itu silakan berkunjung ke instansi masing-masing untuk melihat yaitu pengumuman lanjutan yang ada di sana. Dan ini adalah untuk contoh, yaitu contoh salah satu pengumuman yang ada di salah satu instansi ya. Bahwasanya jadwal seleksi kompetensi P3K ini sebagaimana terlampir ya. Jadi selain teman-teman tuh melihat jadwal di kartu ujian, juga bisa dilihat di website instansi. Contohnya seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah, ini ada 41 halaman ya untuk melihat detail jadwalnya. Kemudian peserta seleksi dimohon mengecek secara berkala ya, bertahap pada akun SSCSN masing-masing. Manakala nanti ada perubahan tampilan terbaru, maka yang diunduh dicetak itu adalah yang terbaru itu ya. Peserta seleksi dapat mengunduh dan mencetak kartu ujian pada SSCSN yang tadi sudah kita contohkan ya. Dokumen perlengkapan yang wajib dibawa itulah KTP elektronik ya. Kemudian kartu peserta ujian dan juga membawa pensil kayu, ini bukan pensil mekanik. Kemudian tidak ada pergantian jadwal tes ya. Kemudian menggunakan pakaian rang rapi, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, dan celana panjang atau rok berwarna hitam, sepatu hitam. Ini adalah nggak boleh pakai kaos ya. Kemudian celana berbahan jeans, sandal juga nggak boleh. Kemudian ketidaksesuaian dengan persyaratan pendaftaran dan seterusnya. Nanti teman-teman silahkan dipelajari untuk peraturan yang ada di instansi masing-masing ya. Oke, kira-kira demikian teman-teman ya. Bagi teman-teman yang di daerahnya belum dapat unduh kartu ujian, silahkan dicek secara berkala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.